Shalom, jemaat host online yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pastor Fanny. Selamat tahun baru sebelumnya saya ucapkan kepada jemaat sekalian, karena kita sudah tidak bertemu ya 1 tahun di dalam online, dalam arti tahun lalu kita sudah merayakan tahun baru, Natal, holiday, bahkan hal-hal yang baik yang sudah Tuhan berikan. Kita bersyukur ya sudah melewati tahun 2022 walaupun kelihatannya sulit, ada pandemik, ada segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Tapi saya percaya kita semua ini masih dalam anugerah Tuhan, masih dalam pertolongan Tuhan. Di tahun 2023 ini pun Tuhan masih akan menyertai kita di kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Nah, sebelumnya saya ingin men-encourage juga ya jemaat Tuhan yang saya kasihi. Seperti kita ketahui, visi dari tahun 2023 dari Bapak Gembala adalah the year of second miles. Jadi kita ini harus double porsi, istilah kata. Kita harus mengerjakan segala sesuatu itu kalau bisa lebih dari sebelumnya gitu. Jadi kalau tahun lalu kita sudah baik, bisa tahun ini lebih baik lagi. Nah, jadi seperti kita mengikuti visi gereja, kita juga Pastor Iwan sudah mention tentang tubuh, jiwa, dan roh ya. Jadi kita bukan hanya sehat secara roh, kita juga sehat secara jiwa, kita juga sehat secara tubuh. Karena ketiga ini adalah salah satu yang mengikat kita di dalam kehidupan kita selama kita masih ada di dunia. Nah, untuk visi di tahun 2023 itu kenapa kita menaruh visi itu? Karena visi itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu maka liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya, jadi orang-orang yang berpegang pada hukum juga bahasa aslinya tuh bisa wahyu itu bisa visi gitu. Jadi setiap orang semestinya dia mempunyai visi yang Tuhan taruh untuk dia kerjakan tahun ini gitu. Tapi tidak semua orang juga peka atau sensitif untuk bahkan sebagian juga tidak terlalu peduli apa yang mau Tuhan taruh di dalam tahun ini. Nah, untuk supaya kita tetap on the track, kita bisa mengikuti visi gereja. Jadi visi gereja itu adalah visi yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalnya Anda ini masih Kristen yang masih baru, belum mengerti apa sih, nanti bisa ditanyakan kepada pemimpin-pemimpin rohani ya. Nah, di situ akan dijelaskan tahun ini. Nah, di tahun ini, di sharing kali ini saya akan bercerita tentang persahabatan ya. Jadi judul daripada sharing firman harian ini adalah Demas, teman sekerja Allah yang meninggalkan. Jadi ini adalah salah satu kisah persahabatan di dalam Alkitab. Jadi persahabatan ini adalah persahabatan Paulus dan Demas. Kalau jemaat Tuhan pernah mendengar nama Demas di Alkitab itu namanya tertulis tiga kali di dalam ayat yang berbeda. Di dalam Kolose, yang pertama dalam Kolose 4 ayat 14, yang kedua di dalam Filemon 1 ayat 23 sampai 24, yang ketiga di 2 Timotius 4 ayat 10. Jadi kalau ada yang belum tahu siapa Demas, Demas itu adalah sahabat Paulus. Jadi teman sekerja Paulus, teman sekerja Allah. Jadi Demas ini kalau kita bilang zaman sekarang adalah teman sepelayanan kita ya. Jadi teman sepelayanan kita. Jadi siapapun kita yang melayani atau sama-sama bekerja untuk Tuhan gitu, kita sungguh senang ya. Jadi kalau kita punya teman yang bisa satu tujuan, satu visi gitu, bisa mengerti gitu, mengerti tentang kita. Nah, di sini Demas adalah teman sepelayanan misionari Paulus. Ia dikenal oleh teman-teman sepelayanan lainnya. Jadi di lingkungan circle-nya Demas ini dikenal. Jadi seperti di dalam
Yang pertama di dalam 1 Kolose 4 ayat 14. Ini cuman pendek ya, ayat firman Tuhannya cuman berkata, Dokter Lukas yang kita kasihi, Demas mengirim salam padamu. Jadi pendek. Nah, di sini saya mau sedikit mereview, seperti mengingatkan kepada kita tuh punya sahabat ya, kita punya teman, punya circle pertemanan gitu. Kita pasti akan merasa happy kalau kita tuh punya teman atau sahabat ya, apalagi sahabat-sahabat yang menguatkan kita di dalam Tuhan ya. Jadi kalau saat kita jatuh, saat kita lemah, apalagi kalau circle pertemanan kita ini tulus gitu, tidak ada persaingan, suka menolong satu sama lain, pengertian, nggak pendendam. Jadi kalau kita mengecewakan langsung bisa kita selesaikan gitu. Kamu ya misalnya kemarin itu ngomong saya agak ini loh, oh ya maaf ya. Jadi tidak pendendam yang kalau misalnya salah satu berkata apa disimpan gitu. Nah, dalam persahabatan kita juga harus menjadi sahabat yang tulus gitu. Kita semua juga tentu ingin punya sahabat yang tulus. Kita juga mau tulus kepada sahabat kita. Nah, itu yang kita perlukan. Tetapi sayangnya kadang Tuhan tidak memberikan itu. Tuhan tidak memberikan itu kenapa? Tuhan izinkan hal itu. Jadi sahabat yang mengecewakan, sahabat yang tidak sejalan di ujungnya. Kenapa Tuhan izinkan hal itu? Supaya kita ini tidak bersandar kepada manusia. Karena ketika kita bersandar kepada manusia, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang pencemburu gitu. Jadi kalau kita nih dikit-dikit selalu mengandalkan sahabat kita nih, wah aku mau curhat aku mau pinjam uang lah, aku mau minta tolong, aku mau dikit-dikit mengandalkan teman gitu, mengandalkan sahabat kita ini. Nah, Tuhan ini nggak mau kita ini seperti itu. Makanya kadangkala persahabatan kita akan diuji sama Tuhan kalau kita sudah mulai mengandalkan sahabat lebih daripada apapun juga. Walaupun itu kesannya sahabatan teman dalam sekerja Allah, teman dalam pelayanan, teman doa bareng gitu. Nah, segala sesuatu bukan karena temanmu tuh jahat, bukan karena sahabatmu itu orang yang tidak baik walaupun kelihatannya orang Kristen. Karena di dalam tubuh ini masih ada tubuh, jiwa, dan roh ya. Jadi segala sesuatu itu bersangkutan gitu. Nah, kalau sahabatmu ini lapar sekali, mungkin dia dan keluarganya kelaparan gitu, bisa berubah pikiran terhadap persahabatan itu. Jadi bisa aja dia membohongi kamu, menipu kamu. Karena apa? Dia masih terdiri dari tubuh dan daging gitu. Nah, bisa juga jiwanya kecewa karena kamu menyinggung anaknya, menyinggung suaminya, menyinggung orang tuanya. Kecewa. Kenapa dia menghina suami saya ya? Kenapa anak saya kok dikatain ini ya? Nah, jadi bukan karena sahabat kalian tidak baik, tetapi di dalam hidup ini ada ketiga hal ini yang bisa membuat kita berubah terhadap persahabatan kah, terhadap hubungan kah gitu. Jadi kalau kita make sure ketiga ini tidak dilukai, mungkin aman-aman saja. Ya. Tapi kalau ada sesuatu yang menyinggung, akan membutuhkan waktu bagi kita untuk kembali bersahabat dengan teman-teman kita itu. Bahkan persahabatan itu yang tadinya akrab sekali bisa tidak seperti itu lagi setelah salah satu dari tubuh ini dikecewakan ya. Nah, jadi pelajaran pertama dalam kisah dalam Kolose, dalam persahabatan Paulus dan Demas adalah jangan memberhalakan teman. Ya, jangan membahalakan teman. Jadi kita boleh-boleh saja mengandalkan teman dalam arti gini. Misalnya aku kepepet nih, ada hal yang aku meminta tolong temanku jagain anakku gitu. Tapi kita berdoa dulu, Tuhan
bagaimana dengan masalah ini? Segala sesuatu harus balik kepada Tuhan dulu. Kalau Tuhan menaruh damai sejahtera, boleh kamu coba telepon temanmu. Kalau enggak, kamu gak usah pikirin ke sahabat kamu dulu. Kamu berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan, saya ada masalah ini. Tiba-tiba temanmu menawarkan, sahabatmu ini menawarkan sesuatu. Loh, berarti ini Tuhan kirim sahabatmu ini. Jangan dikit-dikit kamu tuh nggak pernah nanya, Anda tuh nggak pernah nanya Tuhan dulu. Tiba-tiba teman saya nih, oh dia teman saya ini punya uang, oh teman saya ini punya mobil, oh teman saya ini bisa ini itu. Nah, memang tidak ada yang salah, tapi kalau sudah mulai mengandalkan manusia, sahabatmu itu juga bisa mengecewakanmu. Nah, jadi perlu kita pelajari adalah jangan memberhalakan sahabat kita. Nah, ayat selanjutnya adalah di Filemon 1 ayat 23 sampai 24. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas. Jadi nama Demas ini disebutkan lagi oleh Paulus. Jadi Paulus ini menulis surat. Nah, di dalam surat ini Paulus mengatakan bahwa dia ini sedang dipenjara bersama orang-orang ini. Ya, dipenjara oleh karena Kristus Yesus. Jadi Demas adalah teman penjara Paulus waktu pemenjaraan Paulus yang pertama. Jadi Demas ini bersama-sama dengan Paulus dipenjara oleh karena Kristus Yesus. Jadi di sini Paulus menyebutkan bahwa kalau kita bisa bilang Demas ini adalah teman di dalam duka ya. Kalau bisa dalam keterpurukan kita ada sahabat kita. Bisa dibilang pada saat itu si Demas ini adalah sahabat kita nih waktu kita susah. Jadi sahabat kita nih waktu kita di kampung, lagi kita di Indonesia, lagi kita baru datang ke Australia, kita nih susah banget tinggal beramai-ramai. Dia ini yang nolongin saya, dia ini yang selalu support saya. Nah, bisa dibilang dia ini adalah teman di dalam penderitaan ya, jadi teman di dalam penjara. Jadi ya namanya di penjara pasti segala suka dukanya itu bersama-sama ya dikerjakannya. Nah, kalau kita lihat persahabatan Paulus dan Demas ini sudah berada di next level ya. Jadi nggak semua sahabat itu bisa menemani kita waktu kita susah. Ya, jadi hanya sedikit sahabat yang mau menemani kita waktu susah. Nah, kalau kalian mempunyai sahabat yang seperti ini, tentu kita akan sayang sekali sama sahabat kita karena dia ini menemani kita waktu kita di dalam kesusahan. Demikian juga kita menemani sahabat kita ini waktu di dalam susah. Nah, tetapi apakah sahabat yang selalu bersama-sama sama kita ini adalah yang bersahabat dengan kita di dalam kesusahan ini adalah sahabat sejati? Tidak juga. Nanti kita lihat ya di ayat selanjutnya. Jadi pelajaran kedua, tidak semua teman yang bisa diajak susah itu sahabat sejatimu. Ya. Jadi hari ini sahabatmu tuh bisa diajak susah, tapi belum tentu akan selamanya mau bersama kamu terus dengan kesusahan kamu gitu. Jadi kalau kita ini susah, belum tentu sahabat kita ini akan selalu bersama-sama kita terus. Lama-lama jenuh juga ya. Kayaknya kapan nih? Maksudnya kita nih ya sangat jarang, mungkin ada tapi ya ada juga yang jarang. Nah, bagaimana saya bisa bilang jarang? Kita baca ayat selanjutnya di dalam 2 Timotius 4 ayat 10. Di sini Paulus berkata kepada Timotius di dalam suratnya, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes, dan telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Jadi di surat ini yang ditulis Paulus kepada Timotius, Paulus menerangkan kemana teman-temannya itu pergi, seperti Kreskes ke Galatia, Titus ke Dalmatia. Yang paling mengecewakan Paulus pada saat itu adalah Demas. Jadi pertama, Demas ini menjadi circle pertemanan ya, semua circle pertemanannya itu ya kalau kita bilang zaman sekarang udah
udah tahulah seluk-beluknya gitu, seluk-beluk kita. Kedua, teman dalam susah. Tetapi di ayat yang terakhir, dia meninggalkan Paulus. Jadi ketika Demas meninggalkan Paulus, tentu saja ya Paulus merasa sedih ya. Jadi di surat ini dia bilang, ia telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Jadi di ayat ketiga ini adalah bentuk kekecewaan Paulus kepada Demas, karena telah pergi meninggalkannya ketika Paulus dipenjarakan untuk kedua kalinya. Jadi yang pertama, Demas bersama-sama Paulus ikut di penjara juga. Yang kedua, no, biarkan aja Paulus sendiri penjara, aku mau pergi. Karena aku memilih untuk meninggalkan, capek deh pelayanan, capek deh ikut Tuhan. Masuk penjara terus buat apa gitu. Mungkin pada saat itu yang dipikirkan. Nah, tetapi di dalam cerita ini saya mau berkata, kita bisa saja berada di dalam posisi Paulus, ya kan? Kita ditinggalkan oleh teman kita, entah teman pelayanan kah, teman sahabat karib kita kah, atau apapun juga, ya. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita seperti itu ketika sahabat kita meninggalkan kita? Mungkin udah gak satu visi lagi, mungkin udah gak cocok, atau mungkin masih berada di circle yang sama tapi udah mulai menjauh, gak main bareng lagi. Nah, bagaimana kalau itu terjadi? Ya sudah, kita move on, ya. Jadi kita gak perlu menjelek-jelekkan, kita gak perlu sudahlah menyimpan kepahitan atau kecewa dengan sahabat itu. Tidak perlu, ya, kita move on aja. Kita move on karena memang Tuhan juga berkata di dalam kisah sebelumnya supaya tidak memberhalakan sahabat kita. Nah, tetapi kita juga bisa menjadi Demas, ya. Jadi kita bisa juga menjadi Demas yang mencintai dunia ini. Jadi aku sudah males nih ke gereja lagi. Jadi punya teman gereja, satu grup, satu komsel, meninggalkan grup komselnya. Karena apa? Karena aku males deh diatur-atur terus. Aku males deh hari Senin, Selasa, atau Rebo aku harus komsel terus. Hari Minggu harus ke gereja terus. Atau aku disuruh pelayanan terus, aku disuruh ini itu, aku disuruh ini, aku sudah malas. Kita bisa saja menjadi Demas, ya, di dalam hidup ini. Makanya yang paling gampang kita bisa jadi Paulus yang ditinggalkan teman daripada kita yang jadi Demas, kalau menurut saya. Kalau kita yang jadi Demas, kita bukan hanya kehilangan sahabat juga, kita kehilangan segala-galanya. Jadi dibayangkan ketika Demas ini pergi meninggalkan Paulus, bukan saja meninggalkan Paulus, tapi circle pertemanan Paulus yang seperti di ayat kedua ayat sebelumnya dari Lukas. Jadi otomatis terpisah dari lingkungan yang sudah bersama-sama dia dalam melayani Tuhan. Tapi ketika kita menjadi Demas, meninggalkan kehidupan rohani kita, apakah kita bisa suatu saat balik lagi? Tentu saja bisa. Kita bisa bertobat, kita minta ampun, kita bisa kembali lagi kepada pertemanan kita, kembali kepada gereja, kembali kepada teman pelayanan kita, kembali kepada sahabat kita yang selalu mendoakan kita. Tidak menjadi satu ya sudahlah, kalau aku pergi aku gak mau kembali gitu. Kita gak perlu seperti itu, tapi kita mau kita bertobat. Memang ada yang seperti itu, banyak contohnya. Contohnya adalah Petrus, ya. Petrus itu sempat tidak mengakui Tuhan, ya. Jadi tetapi dia bertobat, lalu dia kembali lagi. Juga Thomas
tadinya nggak percaya sama Tuhan, tapi dia kembali lagi bertobat, Tuhan ampuni aku. Jadi ada juga Yohanes yang disebut Markus, itu juga sampai Paulus itu sudah nggak percaya sama si yang disebut Markus. Tetapi di dalam firman Tuhan selanjutnya, Barnabas meyakinkan kepada Paulus bahwa Markus ini memang seperti dulu pernah meninggalkan kita, tapi dia bertobat dan balik lagi sama kita, kembali melayani kita. Nah, kalau kita seperti itu apa? Ya terima lagi. Walaupun dia udah pernah mengecewakan kita nih, ya terima lagi, nggak apa-apa. Jadi kita harus berbesar hati. Nah, jadi dalam kisah persahabatan ini saya mau memberikan satu pelajaran ya. Jadi kisah Paulus dan Demas ini adalah sangat menolong kita dalam pertemanan kita. Jadi teman sekerja Allah yang meninggalkan ini nggak perlu menjadi hal-hal yang besar. Kita harus move on dan kita percaya bahwa Tuhan itu akan mengirimkan orang-orang yang terbaik dalam hidup kita. Jadi pelajaran yang kita ambil dari kisah Paulus dan Demas adalah satu, jangan memberhalakan teman. Kedua, Tuhan Yesuslah sahabat sejatimu. Jadi kalau ada apa-apa, Tuhan Yesus yang dikontak dulu, yang dicari dulu gitu. Yang ketiga, bawa persahabatan kita kepada Tuhan. Jadi kalau sahabat kita ini sudah mulai mengandalkan kita, dikit-dikit kita gitu ya. Begitupun kita dikit-dikit mengandalkan sahabatan kita. Kita bawa persahabatan kita sama Tuhan gitu. Ingetin teman kita, udah doa belum? Kamu mau minjem uang sama saya, bukannya saya nggak mau ngasih. Kamu bener mau ke liburan ke sini, udah doa dulu belum? Nah, kadang-kadang kita kalau udah namanya sahabat, udah terlalu terbuka. Jadi kadang-kadang suka nggak mau bawa Tuhan. Ini juga termasuk buat diri saya sendiri. Saya juga kadang-kadang seperti itu gitu. Kadang-kadang teman saya ini melakukan hal-hal yang nggak baik, saya lupa gitu untuk mengasih tahu dan mengingatkan, karena teman saya akan marah sama saya. Nah, hal-hal itu kita harus tulus. Jadi memang kadang-kadang hal itu akan mengecewakan teman kita. Kalau kita sudah berkata itu, teman kita akan lain sama kita setelah kita berkata, kayaknya kamu begini Tuhan ngomong sama saya. Nah, kalau teman kamu itu sudah gak menerima, ya sudah, gak apa-apa. Yang penting kamu sudah tulus dan kamu memang gak ada niat untuk mengecewakan. Tapi memang kalau ada hal-hal yang Tuhan taruh supaya persahabatan kalian ini menjadi persahabatan yang berkenan pada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, kita belajar ya bersahabat dengan sehat, saling menghargai, kita juga pelihara tubuh, jiwa, dan roh kita. Sehingga kita tidak gara-gara perut, kita meninggalkan teman, kita meninggalkan pelayanan, gara-gara tidak diundang sama sahabat kita atau lupa diajak, jiwa kita ternoda dan meninggalkan pelayanan, tinggalkan gereja, pertemanan. Jadi kita ini memelihara roh, tubuh, dan jiwa. Nah, yang saya bahas ini persahabatan adalah masuk ke dalam jiwa. Jadi kalau jiwa kita ini happy, jiwa kita ini senang dengan persahabatan, maka akan baik gitu ketiga-tiganya. Tapi kalau kita ini dongkol terus sama teman kita, kesel terus sama teman kita, kepahitan terus sama teman kita karena sering dikecewain, berarti ada yang nggak beres gitu. Nah, kita harus beresin. Mungkin kita sulit gitu untuk belajar untuk move on kalau persahabatan kita tidak works sama sahabat kita. Tapi Tuhan mau kita belajar untuk mengandalkan Tuhan daripada sahabat kita. Walaupun Tuhan menaruh sahabat-sahabat yang membuat kita happy, kita buat kita senang. Demikian firman Tuhan hari ini, semoga memberkati. Mari kita bangun persahabatan yang sehat bersama Tuhan. Karena kita mempunyai teman-teman sekerja Allah yang sungguh-sungguh membuat hidup kita juga semakin
naik level. Terima kasih. God bless you all. Terima kasih untuk hambanya Pastor Fanny yang sudah share firman Tuhan hari ini. Biar kita boleh semakin setia, semakin diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu boleh membuat hidup kita menjadi semakin serupa dengan gambarnya. Lalu mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, biar kita semua boleh menerima berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang semua percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. And God bless. Kehendakmu terjadilah di dalam hidupku. Ku tanya engkau, apa yang kau rindu? Tuntunanmu membuatku selalu merasa aman. Katakan sekarang engkau mengasihiku. Pernah datang kepadamu saat hati terluka, karena ku tahu engkau penyembuhku. Cintamu yang ajaib itu akan mengubahkanku. Biarkan aku melupakan segala masa laluku. Hati yang baru untukku saat ini, membuat hidupku merasa damai. Cinta yang penuh membuatku berharga. Ku tak melihat lagi segala kelemahanku. Datang kepadamu saat hati terluka, karena ku tahu engkau penyembuhku. Cintamu yang ajaib itu akan mengubahkanku. Biarkan aku melupakan segala masa laluku. Hati yang baru untukku saat ini, membuat hidupku merasa damai. Cinta yang penuh membuatku berharga. Ku tak melihat lagi segala kelemahanku. Membuat hidupku merasa damai. Cinta yang penuh membuatku berharga. Ku tak melihat